Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tukang Macul. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang fungsi logika, di mana fungsi logika itu ada banyak. Namun yang akan kita bahas kali ini ada beberapa fungsi logika. Yang pertama itu ada and, ada single if, ada multi if, ada not, dan or. Untuk kali ini kita akan membahas and terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke fungsi and. Fungsi and menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar dan false jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Untuk mempermudah, true ini maksudnya menyatakan nilai kebenaran atau benar, dan false itu menyatakan kondisi yang salah atau tidak benar. Dalam kasus kali ini saya akan memberikan contoh. A sama dengan A, itu hasilnya true atau benar. Untuk contoh yang kedua, A sama dengan B, ini nilainya false karena A itu bukan B, berarti dia salah. Contoh lain dalam angka, 2 lebih kecil daripada 5, maka nilainya true karena benar. Contoh lain lagi, 5 lebih besar daripada 7, maka di sini hasilnya false karena 5 ini lebih kecil daripada 7. Oke. Di sini ada contoh kasus. Ada nomor 1 sampai 10, nama-nama sebagai berikut. Di sini juga ada nilai teori, nilai praktik. Ini keterangan yang harus kita isi nantinya. Di sini ada penulisan fungsi. Di sini sudah tercatat ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebelum mengisi keterangan, kita lihat contoh kasusnya di sini. Contoh kasusnya, peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan nilai ujian praktik masing-masing harus di atas 7. Jika tidak, maka dia nyatakan gagal. Kembali lagi di sini, fungsi n akan menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji benar dan false jika ada satu atau lebih argumen yang benar salah. Jadi, jika kedua nilai ini, nilai teori dan nilai praktik, itu nilainya di atas 7, maka keterangannya lulus. Jika ada salah satu atau bahkan dua-duanya bernilai salah atau di bawah 7, maka keterangannya gagal. Kita akan coba memasukkan fungsinya. Untuk menulis fungsi di dalam Excel, kita harus utamakan dengan menulis sama dengan. Di sini kita akan menggunakan fungsi n. Untuk menggunakan fungsi n, kita juga harus menggunakan fungsi if secara tidak langsung karena ini saling berkaitan. Sama dengan jika, if di sini dibaca jika. Jika n nilai teori lebih besar daripada 7 dan nilai praktik lebih besar daripada 7, maka keterangannya lulus. Dan jika nilai teori atau nilai praktik itu nilainya di bawah 7, maka di sini keterangannya gagal. Oke. Kita enter. Di sini keterangannya lulus karena nilai teori dan nilai praktik besarannya di atas 7. Ini sel E14 menunjukkan nilai teori dari nama Cici. Di sini ada F14, sel 14, F14 itu nilai praktik daripada Cici, di mana kedua nilai ini nilainya sama-sama di atas 7. Untuk menguji nilai yang lainnya, kita tidak perlu menulis ulang, kita cukup klik di bagian keterangan, lalu di sini di pojok kanan bawah ini ada titik. Perhatikan kursornya. Di sini kursor plusnya ini besar. Jika kita sorot ke bagian titik, maka plusnya akan kecil. Nah, yang akan kita gunakan adalah kursor yang seperti ini untuk menariknya. Menarik rumus. Kita tarik ke bawah. Kita lihat, oke. Sudah terisi semua. Jadi kita tidak perlu repot-repot menulis ulang codingnya. Di sini untuk baris pertama atas nama Cici ini keterangannya lulus karena kita lihat kedua nilainya ini sama-sama di atas 7. Di sini ada Ayu,
nilainya pun di atas 7. Nah, ini ada gagal. Kenapa gagal? Padahal di sini ada angka 7 dan angka 9. Nah, kita lihat kasusnya. Peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7. Harus diingat nih, harus di atas 7. Dan di sini si Adit nilainya 7. Berarti dia masih belum memenuhi syarat. Sedangkan nilai praktik sini nilainya 9. Dia sudah memenuhi syarat, namun kita lihat lagi kondisinya N. Dia akan bernilai benar jika semua argumen yang diuji bernilai benar. Nah, argumen ini terdapat satu kesalahan di bagian nilai teori, makanya dia statusnya gagal. Kita lihat lagi yang gagalnya di sini. Nah, ini masih di bagian nilai teori, tidak memenuhi syarat. Di sini ada Kemal. Nah, kita lihat nih Kemal. Di sini nilainya 6. Untuk nilai teori tidak memenuhi syarat dan nilai praktik pun 5, tidak memenuhi syarat. Dia berstatus gagal pula. Jadi, fungsi N, saya ulangi lagi, dia akan bernilai benar jika nilai teori dan nilai praktik itu di atas 7. Dan dia akan bersifat salah atau gagal jika ada salah satu atau kedua-dua argumen tersebut di bawah 7. Oke, demikian tutorial dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Untuk fungsi if, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.